warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juta Sari dengan NIM 230304263. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Teknologi Informasi. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang sistem telekomunikasi, dua sisi sistem telekomunikasi, fungsi sistem telekomunikasi, dan media sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Sisi sistem telekomunikasi, pengirim informasi, transmitter of information. Dalam telekomunikasi, pemancar, transmitter, atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu ditetapkan pada antena. Informasi, receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut: memancarkan informasi, membangun atau membuat interface antara pengirim dan penerima, mengirimkan pesan melalui rute yang efisien. Fungsi telekomunikasi yaitu transmitting device, berfungsi menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat lain baik dekat dan jauh. Transmitting device yaitu kabel, serat optik, dan udara, tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dengan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga penggunaan dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Perangkat yang dimaksud masih menggunakan sistem manual. Media telekomunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu internet, intranet, extranet. Interconnect Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-datanya aman. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner atau pelanggan, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya yaitu karakteristik sistem informasi fungsional, sistem informasi manajemen atau SIM, sistem pemrosesan transaksi, sistem penjualan dan pemasaran, Customer Relationship Management atau CRM. Karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disingkat menjadi TPS, Transaction Processing System, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian, bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan pada sebuah transaksi penjualan, pemesanan, pengajian karyawan, pencatatan karyawan, dan pengiriman sebuah barang. Penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedapkan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Customer Relationship Management merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Materi selanjutnya yaitu pengertian e-commerce, jenis e-commerce, keuntungan e-commerce, batasan dan kegagalan e-commerce, aplikasi business to consumer, penelitian pasar,
periklanan dan layanan terhadap pelanggan. Pengertian e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Jenis e-commerce: 1. Business to business atau B2B, 2. Business to customer B2C, 3. Customer to consumer C2C, 4. Consumer to business C2B, 5. Business to administration B2A, 6. Customer to administration C2A, 7. Online to offline O2O. Keuntungan e-commerce. Adapun keuntungan e-commerce yaitu menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrean panjang, situs e-commerce menawarkan keuntungan besar bagi pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar. Batasan dan kegagalan e-commerce. Banyak konsumen masih lebih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang terbentuk di toko pinggir jalan. Ini bisa sangat berharga bagi pelanggan yang berbelanja untuk produk-produk khusus karena mereka mungkin ingin berkonsultasi dengan seseorang ahli centang produk terbaik untuk kebutuhan mereka. Hotline, layanan pelanggan yang solid tidak dapat menggunakan interaksi tatap muka dengan tenaga penjualan khusus. Selain itu, banyak pelanggan yang ingin merasakan produk sebelum membeli, seperti saat berbelanja pakaian. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Riset pasar dipakai untuk mengembangkan strategi yang efektif, menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi lainnya. Periklanan dan layanan terhadap pelanggan. Periklanan adalah secara komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimkannya dan yang dimaksud untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Iklan selalu ada meskipun orang mungkin tidak menyadarinya di dunia sekarang ini. Iklan menggunakan setiap media yang memungkinkan untuk menyampaikan pesannya. Ini dilakukan melalui televisi, cetak, koran majalah, jurnal, dan lain-lain, radio, pers, internet, penjualan langsung, penimbunan surat kontak, sponsor, poster, pakaian acara, warna, suara, visual. Materi selanjutnya yaitu pengertian supply chain management, jenis-jenis supply chain management, permasalahan supply chain management. Pengertian supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir ini, melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Jenis-jenis supply chain management yaitu rantai supply upstream atau supply hulu, internal SCM atau manajemen internal rantai pasok, downstream SCM atau supply rantai pasokan hilir. Permasalahan supply chain management yaitu produk yang berkualitas, pabrikan global, permintaan pasar yang berubah, teknologi baru, konsolidasi basis pemasok. Materi selanjutnya yaitu artificial intelligence, aspek sistem intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam, dan sistem pembelajaran mesin. Materi selanjutnya yaitu pengertian dari hak atas kekayaan intelektual atau haki, sejarah perkembangan haki, dan manfaat haki. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang spesial dan eksklusif. Hak ini akan diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atau sesuatu yang diciptakannya. Dalam kata yang sederhana, hak atas kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Sejarah haki. Pada abad ke-15 hingga ke-17, awal mula perlindungan hak cipta dan paten di Eropa. Abad ke-18, konsep hak cipta modern mulai terbentuk dengan undang-undang seperti Statuta Anne di Inggris pada tahun 1710 yang merupakan undang-undang hak cipta pertama di dunia. Abad ke-19, paten dan merek dagang mulai diatur lebih formal di berbagai negara. Manfaat haki
yaitu perlindungan hak cipta, mendorong inovasi dan kreativitas, ekonomi, pengakuan dan penghargaan, perlindungan konsumen, dan akses ke teknologi dan pengetahuan. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.